semuanya. Sesuai janji aku di video yang magang di corporate communication di Mandiri, kali ini aku akan cerita tentang aku magang di Kominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang tanya, bisa nggak sih magang di Kominfo? Bisa, buktinya aku bisa, ya kan? Nah, caranya tuh gimana? Jadi kalau setiap dinas Kominfo mungkin berbeda-beda, tapi aku akan sharing tentang yang aku magang di Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi caranya gampang banget. Nih, jadi teman-teman kalian, adik-adik gitu ya, yang mau magang bisa banget langsung nge-DM aja. Waktu itu aku nge-DM Instagramnya Kominfo, jadi kayak gini, nanti aku tunjukin juga di sini. Nah, setelah aku DM, jadi aku langsung disuruh masukin surat magang dari kampus. Jadi teman-teman bisa minta izin magang dari kampus gitu ya. Nanti akan langsung dikasih dari kampusnya. Jadi di situ tertera juga nama terang, kampusnya dari mana, dan periode magangnya itu berapa bulan. Nah, setelah aku dapat suratnya, aku kirim suratnya langsung ke Kominfonya, ke kantor Kominfonya. Nah, mungkin kalau karena sekarang lagi COVID, mungkin juga bisa by email dan lain sebagainya gitu. Kalian bisa yang pertama yaitu DM langsung aja di Kominfo daerah masing-masing kayak gitu. Jadi nanti kalian akan dikasih tahu caranya lebih lanjut gitu. Oke, dan sekarang masuk ke ngapain aja sih magang di Kominfo gitu ya. Jadi banyak banget yang aku lakuin nih di Kominfo waktu itu. Aku nggak cuma sendiri, jadi aku berdua sama temanku dari UGM dan juga ada beberapa teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, aku dan temanku yang dari UGM itu kita berdua, Fania gitu ya. Jadi kita ngebuat konten sosial medianya Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode itu. Aku magangnya waktu itu 1 bulan karena aku ngambil di sela-sela liburan yang ada cuma 1 bulan. Jadi aku cuma bisa magang 1 bulan aja. Oh iya, BTW aku magangnya di bulan Januari 2020 sebelum COVID ya. Jadi aku bisa langsung datang langsung ke kantornya. Jadi aku magangnya secara offline gitu. Nah, aku ngebuat konten media, konten Instagramnya Kominfo selama 1 bulan, dan itu aku kerjasama sama Fania. Jadi kita bagi tugasnya. Aku yang buat editorial plan dan Fania itu yang ngedesain. Nah, editorial plan tuh kayak apa sih gitu ya? Editorial plan tuh kayak gini. Nah, fungsinya editorial plan itu untuk kita menyusun konten-konten apa aja dalam beberapa bulan yang akan kita publish. Itu isinya sangat detail gitu ya. Kita mau upload tentang apa, terus kopinya itu tentang apa. Copy itu text in image-nya, gitu mau apa tulisannya, dan juga ntar sekalian captionnya juga, dan juga brief ke desainer. Desainnya itu mau seperti apa, misalnya mau dibentuk kartun kah, mau ada gambar orang misalnya lagi ngomong kah atau apa kayak gitu. Dan di situ tertulis lengkap, nanti jadi tim desain tinggal ngedesain sesuai dengan editorial plan yang sudah ada. Jadi mereka nggak terlalu bingung gitu untuk ngedesainnya. Gitu yang pertama, tugas pertama ya. Yang kedua, kita liputan. Jadi untuk beberapa informasi yang ada di Jogja gitu ya, kita juga mengemasnya itu di dalam video. Jadi biar teman-teman itu yang ada di Yogyakarta, masyarakat Yogyakarta, nggak bosen nih baca tulisan aja di Instagram gitu kan, gambar-gambar aja, lihat gambar-gambar aja, ataupun juga baca-baca dari media digital kayak gitu ya, kayak berita-berita yang ada di internet gitu. Jadi kita mengemasnya dalam video. Nah, aku juga bagi peran nih sama Fania, sama teman aku dan juga teman-teman magang lainnya yang dari UMY gitu. Jadi biasanya aku yang in frame dan mereka teman-teman yang ngekamerain dan juga yang ngedit kayak gitu. Nanti kita mengemas itu dengan semenarik mungkin, yang cuma 1 menit biar bisa diupload di sosial media Instagram. Nah, yang paling seru nih, seru banget, itu tuh ada yang namanya Selasa Wager. Teman-teman tahu nggak sih Selasa Wager itu apa? Jadi Selasa Wager itu setiap Selasa Wager di Yogyakarta itu Malioboro benar-benar jalannya ditutup dari kilometer 0 gitu ya, pokoknya sepanjang Malioboro itu ditutup, nggak boleh ada kendaraan lewat. Jadi di situ isinya pejalan kaki semua dan juga naik sepeda, cuma boleh naik sepeda
juga kasih video-video dan gambar-gambarnya tentang keseruan Selasa Wage gitu kan. Nah aku dan temen magangku di sana nggak cuma seneng-seneng aja nih gitu kan, nggak cuma jalan-jalan aja, nggak cuma menikmatin gimana serunya Selasa Wage, tapi di situ kami juga berkewajiban untuk membuat video berupa seperti apa sih Selasa Wage, dan juga video liputan kondisi pada saat Selasa Wage itu seperti apa kayak gitu, yang nantinya video itu juga diupload di Instagram. Udah gitar, ini videonya. Yap, tadi kan ini ya desain udah, terus audio visual udah, sekarang apa nih gitu ya. Yang ketiga, kita ngebuat podcast. Jadi untuk karena sekarang lagi hype banget gitu ya pada saat itu dan sampai sekarang gitu podcast masih hype dan masih digandrungi masyarakat. Elah, apa sih gandrungi? Masih digemari masyarakat gitu ya teman-teman. Jadi gak ada salahnya dong gitu ya kita mencoba untuk memberikan informasi, menyebarkan informasi itu melalui bentuk podcast gitu. Jadi yang follow sosial medianya Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta nggak bosen nih gitu ya dengan konten-kontennya. Jadi banyak banget informasi-informasi yang disajikan dengan berbagai bentuk gitu. Nah untuk podcastnya sendiri itu informasi-informasi seputar misalnya wifi publik gratis kayak gitu, terus himbauan agar teman-teman itu tidak tertipu secara digital kayak gitu ya. Banyak banget podcast-podcast yang dibuat. Nah biasanya untuk podcast ini aku bekerja sendiri, jadi aku yang nulis nih kira-kira informasi apa ya yang akan aku bagikan gitu. Jadi aku riset dulu apa yang sekarang lagi happening gitu, yang lagi baru, yang masyarakat Jogja harus tahu nih gitu kan, karena kita targetnya kan masyarakat Jogja gitu, karena kita dinas komunikasi dan informatika gitu. Nah jadi aku riset dulu apa yang lagi happening, apa yang perlu masyarakat Jogja tahu, kemudian aku kemas menjadi 1 menit gitu ya, narasi 1 menit, kemudian aku take suara gitu ya, voice overnya itu aku juga menggunakan HP aja. Aduh, ada motor lewat guys. Lanjut, rekam suara juga sendiri itu aku cuma pakai handphone aja tanpa bantuan apapun gitu ya, tapi segimana mungkin aku usahakan untuk suaranya clear, nggak ada suara-suara yang bocor gitu ya. Terus setelah aku take video, habis itu aku juga buat desain untuk depannya gitu ya, karena ini lagi-lagi akan diupload di Instagram Kominfo, jadi perlu ada covernya gitu ya. Jadi aku desain untuk covernya gitu. Habis itu aku juga buat caption, kemudian diunggah gitu di sosial media Instagramnya Kominfo. Yap, itu tadi untuk konten-konten yang dibuat selama magang. Nah setelah itu tuh kegiatan magang ada apa lagi sih? Mengadakan pelatihan juga untuk organisasi-organisasi terpilih gitu ya, yang dipilih gitu untuk public speaking misalnya, dan juga ada juga pertemuan-pertemuan rutin dengan komunitas kayak gitu. Jadi ada pertemuan-pertemuan dan juga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di Kominfo. Jadi ini foto-fotonya juga. Nah kayak gitu. Jadi kayak gitu kegiatan aku magang selama 1 bulan di Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi ada produksi konten dan juga mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh Kominfo. Oh iya, tadi di awal aku juga belum ngasih tahu nih untuk jam kerja, kemudian seragam gitu ya, terus kesehariannya, maksudnya pakai baju apa di hari apa gitu ya. Jadi tiap hari jam kantor itu setengah 8 pagi sampai pulangnya itu jam 4 sore. Terus nanti kita istirahat biasa dari jam 12 sampai jam 1 siang kayak gitu. Untuk istirahat nih teman-teman, kalau misal makan di situ juga ada kantin. Biasanya aku kadang ke kantin, atau kadang juga lebih seringnya gitu aku cari di luar, di tempat makan di sekitar kantor kayak gitu. Nah untuk hari Senin Selasa itu kita menggunakan putih hitam gitu, karena kita kan anak magang ya, dan pegawai yang bukan pegawai negeri itu menggunakan putih hitam. Rabu Kamis pakai batik, terus Jumat, nah khusus di hari Jumat gitu ya, setiap pagi itu kita ada olahraga dulu gitu, jadi kita berpakaian mau olahraga dulu. Jadi ntar biasanya kebagi-bagi tuh gitu kan, yang ibu-ibu, yang mbak-mbak biasanya jalan-jalan sehat sambil mampir pasar gitu juga kan, tapi sambil jalan-jalan sehat gitu. Nah kalau yang
bapak-bapak biasanya main pingpong kayak gitu, dan ada juga yang kita kegiatan senam bareng semuanya. Nah kayak gitu. Nah jadi itu jam kantor dan juga pakaian yang dipakai pada saat magang di Kominfo daerah istimewa Yogyakarta. Nah kayak gitu sekilas gitu ya cerita singkat tentang aku magang di Kominfo. Jadi buat teman-teman yang pengen magang juga gitu ya kayak aku, bisa langsung DM aja di Kominfo gitu ya, nanti pasti teman-teman diarahin deh karena adminnya juga baik banget gitu ya, friendly ke semua orang gitu. Jadi langsung aja kayak gitu ya. Dan terakhir nih, menyenangkan gak sih magang di Kominfo gitu ya? Tentu menyenangkan banget karena aku juga dapat pengalaman-pengalaman baru. Oh kayak gini toh dunia kerja kalau di pemerintahan tuh kayak gini nih gitu. Kalau yang magang tahun lalu kan aku di BUMN gitu ya, jadi kerasa tuh bedanya. Oh ternyata kalau di BUMN kayak gini nih, kalau di pemerintahan kayak gini nih, kayak gitu. Jadi bisa tahu dunia kerja lebih luas lagi, dan juga tentunya aku punya banyak kenalan lagi, punya banyak temen kayak gitu. Jadi menyenangkan banget. Dan itu aja dari aku. Buat teman-teman bisa komen nih, aku teman-teman minta aku sharing apa gitu ya. Rencananya sih aku pengen sharing-sharing seputar jurusan-jurusan lain gitu ya yang ada di kuliah. Kalian bisa komen nih jurusan apa yang pertama pengen aku bahas. Oke, thank you semuanya udah dengerin aku. Jangan lupa subscribe guys. Oke.